Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Melidia, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video terkait penugasan yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, pada tugas ini saya ditugaskan untuk melihat video atau mereview video, sebuah video yang berjudul The China Hustle. Nah, pada video tersebut menceritakan tentang penipuan besar-besaran yang dilakukan perusahaan Cina terhadap perusahaan Amerika. Mari kita review. Faktanya, setelah ekonomi Amerika ambruk pada tahun 2008, semua pengusahanya cuma menunggu dan melihat situasi. Dan itu tidak terjadi lama, karena kemudian muncullah kekuatan ekonomi baru dunia, yaitu raksasa tidur Cina atau bisa disebut dengan The China Hustle. Seiring dengan lesunya ekonomi dalam negeri Amerika, perusahaan Cina masuk dan bergabung dengan perusahaan lokal Amerika. Perusahaan Amerika yang didekati adalah orang yang sudah kolaps tapi masih terdaftar di bursa saham Wall Street. Hebatnya, para CEO dari Cina itu cuma modal wajah bersih, pede, jas rapi, senyum manis, dan membawa proposal. Dan proposal itu berisi tentang company profile, foto-foto, jumlah karyawan, kegiatan perusahaan, dan yang lebih penting adalah income perusahaan. Kemudian tak kalah penting, para CEO Cina itu membawa laporan keuangan hasil audit dari akuntan publik ternama di dunia. Semua perusahaan itu dinyatakan sehat, lancar, dan memiliki profit yang bagus. Maka, mergerlah ratusan perusahaan dari Amerika dengan perusahaan Cina itu. Demi meyakinkan lagi publik atau investor, secara berkala diadakan konferensi perihal proposal investasi mereka. Dan gak tanggung-tanggung, yang diundang itu orang-orang top sekelas, ya pokoknya orang-orang yang berkelas gitu. Orang-orang top tersebut konon katanya dibayar honor per jam oleh IO-nya, tanpa tahu betul kualitas perusahaan yang masuk pada pasar bursa kala itu. Dan salah satu otak merger perusahaan Amerika dan perusahaan Cina ini adalah pensiunan seseorang yang berpensiun dari jenderal. Kemudian taktik atau cara permainan mereka itu semisal gini. Semula harga saham berkisar 1-5 dolar per lembar. Setelah di merger menjadi puluhan kali lipat harganya. Semua investor baik perorangan maupun grup seperti perusahaan yang punya dana nganggur pensiunan menjadi tertarik dan memboyong banyak lembar saham. Padahal itu semua diduga hanya penipuan data saja. Dan seiring berjalannya waktu, timbullah kecurigaan perusahaan Amerika terhadap perusahaan Cina. Kemudian mereka melakukan investasi diam-diam, mereka melakukan investigasi secara diam-diam ke Cina. Dan faktanya, ternyata perusahaan Cina itu tidak sama dengan profil yang diinfokan ke publik. Laporan audit Cina dari pemasukan 10 juta US dollar, tapi dibawa ke Amerika, laporannya diubah menjadi pemasukannya menjadi 100 juta US dollar. Nah, singkat cerita dari film The China Hustle ini adalah menceritakan tentang seorang pengungkap fakta dan aktivis short seller kembali ke rumah untuk menemui keluarga besarnya dan menjelaskan pekerjaannya. Dia berusaha menghentikan perusahaan-perusahaan Cina yang meragukan untuk mengambil keuntungan pasar saham Amerika Serikat melalui pintu belakang atau pengambil alihan terbalik. Dia berargumen bahwa entitas-entitas Cina ini adalah penipuan yang secara berlebih atau melebih-lebihkan keuntungan dan pendapatan untuk menarik investor Amerika yang haus akan paparan terhadap ledakan Cina setelah jatuhnya pasar saham pada tahun 2008 tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!